Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku semua, sahabat channel Ahi TV dimanapun saja Anda berada. Kembali kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana cara mengelola tanaman jahe. Di hadapan kita ini rekanku semua, tanaman jahe ini di sini kita lihat tampak tidak baik sekali. Banyak terserang oleh penyakit jamur daun dan busuk rimpang. Di lahan sedikit ini rekanku semua, pada masa tanam yang lalu ataupun 1 tahun yang lalu, ini sangat baik dan subur. Tetapi sangat berbeda dengan ketika menanam untuk kedua kalinya seperti ini, bisa kita lihat sangat tidak baik sekali. Banyak sekali terserang jamur daun, busuk rimpang, bahkan pada mati. Berdasarkan hasil belajar kami beberapa waktu yang lalu bersama salah seorang tokoh pakar tanaman jahe yang bekerja pada sebuah perusahaan jamu nasional yang sangat termasyhur di Indonesia. Beliau ini adalah salah satu pakar tanaman jahe yang bekerja pada perusahaan obat-obatan di negara kita. Menurut keterangan beliau, untuk khusus tanaman jahe ini memang untuk satu lahan, apabila telah kita tanami satu periode ataupun sekali tanam, tidak bisa kita tanam ulang pada periode berikutnya. Dalam arti kata, lahan tersebut harus diistirahatkan dulu minimal 1 sampai 2 tahun ataupun 2 kali tanam dengan menggunakan tanaman yang lain, artinya diseling. Ini untuk menetralisir tanaman ataupun sisa-sisa bekas tanaman jahe. Karena apabila langsung kita tanam ulang dengan menggunakan tanaman yang sama, ini hasilnya apapun cara pengolahannya, baik tanah ataupun obat-obatan serta pupuknya, hasilnya tetap akan kurang maksimal. Jadi kesimpulannya rekanku semua para petani jahe, kami disponsori oleh kelompok tani meminta keterangan ataupun belajar bersama tokoh masyarakat setempat dan dinas pertanian setempat. Kami dimediasi ataupun untuk bertemu dengan salah satu insinyur pertanian, pakar obat-obatan dan pakar penelitian tanaman jahe. Beliau ini sangat profesional dan sudah dipakai oleh perusahaan terbesar di Indonesia, khususnya tanaman obat-obatan. Khusus untuk tanaman jahe ini memang sangat berbeda sekali rekanku semua. Sekali lagi, apabila untuk 1 kali tanam di lahan yang sama, ini satu musim maksud saya, dan untuk musim kedua ataupun musim ketiga sebaiknya diistirahatkan dulu lahan tersebut atau ditanami terlebih dahulu dengan tanaman lain. Baru di periode ketiga ataupun setelah ada selang waktu dengan tanaman yang lain, maka bisa kita tanam dan kita olah dan kita tanam tanaman jahe kembali. Ini baru akan hasilnya seperti baru pertama kita menanam tanaman jahe di lahan itu. Untuk tanaman jahe ini berdasarkan keterangan dari beliau rekanku semua, ini sangat berbeda dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi rekanku semua, kesimpulannya adalah apabila di satu lahan itu sudah kita tanam tanaman jahe, jangan kita tanam lagi untuk tahun berikutnya, melainkan sebaiknya kita tanami terlebih dahulu dengan tanaman lain, baru setelah itu setahun kemudian ataupun 2 tahun kemudian kita tanam kembali dengan tanaman jahe. Maka hasilnya akan maksimal seperti baru saja kita tanam sebelum kita tanam yang kedua. Oke rekanku semua, khusus untuk tanaman jahe ini memang saya tidak akan terus belajar dan bagaimana cara pengembangan tanaman jahe ini. Begitu juga apabila kita tanam di polybag, tanah ataupun medianya sebaiknya kita ganti, jangan kita gunakan lagi, dan kita ganti dengan media yang baru. Kalau kita mau praktis memang sangat maksimal, sangat mudah apabila kita menanam di polybag karena medianya bisa kita ganti dengan media yang lain, berbeda dengan di lahan. Tapi kalau di lahan rekanku semua, sekali lagi kita istirahatkan dulu dan kita tanami dengan tanaman yang lain minimal 1 kali tanam sampai 2 kali tanam, baru hasil tanam kembali akan maksimal.
Oke rekanku semua, sekali lagi ini ada hasil belajar rekanku semua. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan hasil belajar. Semoga ini bisa menjadi barometer kita bersama, menjadi bahan kajian kita bersama untuk meningkatkan hasil produksi kita. Apabila kita tanam ulang untuk kedua kalinya lahan dalam waktu tidak ada jarak, maka hasilnya dengan cara apapun akan kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya dan mencari hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.